Salam Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan, sebab Ia telah memelihara kita hari ini dan malam ini, malam dengan waktu dan ruang yang khusus istimewa dengan Tuhan untuk kita beribadah lagi. Pada saya percaya kita mau punya komitmen ini dengan Tuhan, dan bukankah sesungguhnya apa yang menjadi kekuatan utama kita, yaitu kita punya waktu untuk kita mendengarkan Tuhan dan mendengarkan Tuhan di dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dipermuliakan namamu, sebab Tuhan maha baik. Pada malam ini kami kembali untuk beribadah kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan berharga ini Bapa, dan Tuhan ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami, dan layakkanlah kami Bapa karena kemurahan-Mu semata. Apalagi hamba-Mu ini, hamba mohon ampun atas segala dosa hamba Bapa, dan hamba juga mohon Roh-Mu Tuhan menuntut setiap kata kalimat, sehingga di dalam pemberitaan firman Tuhan ini benar hamba-Mu ini dipersiapkan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus di dalam diri hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-35 demikian. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita semua yang telah mendengarnya dan memelihara dalam hidup kita setiap hari. Saya percaya ini masih menjadi kekuatan kebahagiaan setiap orang percaya. Malam ini kita tetap memiliki kekuatan kebahagiaan ini. Karena itu sebagai pribadi, sebagai keluarga, mari kita kembali ada dalam kekuatan ini dan kita mendengarkan Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara, apa sih yang sedang menjadi komitmen kita dalam hidup ini? Komitmen untuk bekerja keras seumur hidup kita pasti, karena kita membutuhkan makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal yang layak. Atau komitmen yang lainnya, mari kita belajar dari pemazmur. Pemazmur memiliki kekuatan komitmen pertama dalam hubungan dengan ia mau supaya meminta Tuhan memperlihatkan kepadanya ketetapan-ketetapan Tuhan dengan petunjuk-petunjuk yang sungguh-sungguh memberi kekuatan kepadanya untuk dapat memegangnya sampai terakhir. Jadi ini prinsip pemazmur sebagai satu prinsip kehidupan orang-orang yang tidak bercela, sebagaimana kebahagiaan orang yang hidupnya tidak bercela, yaitu memegang ketetapan Tuhan sampai saat terakhir. Ini luar biasa Bapak Mama. Apakah kita juga memiliki kekuatan ini? Memang kita harus memilikinya, karena tidak ada lagi sesuatu yang lebih berharga daripada kita memegang ketetapan-ketetapan Tuhan sampai terakhir. Ketika kita memegang ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, ketika kita minta Tuhan memperlihatkan itu kepada kita dalam segenap hati, pikiran, dan jalan-jalan hidup kita, maka sesungguhnya kita terawat pada jalannya, kita terawat pada apa yang menjadi kehendak Tuhan, baik itu secara pribadi, baik itu secara keluarga, baik saat kita di dalam rumah, baik saat kita belajar, pada saat keseharian di mana kita ada, kita berusaha tetap memegang itu sampai terakhir. Ibarat orang berjalan kemanapun, dia semacam ada pegang tali yang tidak boleh dia putuskan. Jadi begitu dia angin badai datang, ada satu tali yang kuat dia akan pegang, yang tidak mungkin dia melepaskannya, karena dia tahu itu satu kekuatan yang tidak akan membuat dia jatuh, satu kekuatan yang apalagi untuk dia menyimpang dari jalan itu, tidak mungkin. Pasti dia tetap memegang itu. Begitu juga dengan apa yang diminta pemazmur, supaya memohon Tuhan memperlihatkan itu ketetapan-ketetapan dengan tentu dengan cara Tuhan. Kalau untuk memperlihatkan ketetapan-ketetapan itu tentu butuh terang Tuhan, bukan? Karena itu Tuhan harus menyinarinya dengan wajahnya, karena hanya wajah Tuhan yang bisa menyinari kita. Karena itu Bapak Mama, untuk kita dapat melihat Tuhan menunjukkan ketetapan-ketetapannya dalam hidup kita, maka kita perlu menghadap wajah Tuhan. Tepat Bapak Mama, kalau kita perlu ada waktu dengan Tuhan secara khusus, waktu untuk beribadah kepadanya. Karena itu kita perlu punya kemauan yang tetap, ya, sampai saat terakhir. Memang tidak mudah Bapak Mama, kita kan bukan manusia yang sempurna, tetapi kekuatan kata pegang ini sampai saat terakhir ini penting sekali menjadi kekuatan kita dari apa yang dikatakan pemazmur malam ini. Karena itu rawat diri kita, rawat keluarga kita, supaya kita memohon Tuhan memperlihatkan kepada kita ketetapannya untuk kita terus memegangnya sampai saat terakhir.
Karena itu Bapak Mama, ketika kita megangnya sampai saat terakhir, ya sama dengan apa yang dikatakan Timotius bahwa kita telah menyelesaikan pertandingan sampai terakhir. Itu akhirnya tepat juga ya Bapak Mama, ketika itu ucapan-ucapan itu harus ada di banner dan lain sebagainya atau di kuburan, tepat karena memang sesuai. Tapi kalau hanya pitempel begitu ada di pengguna, karena kita tidak mau melakukannya selama kita hidup. Tapi hanya pitempel di kuburan atau pakai banner, tapi memang itu sudah ungkapan-ungkapan orang toh yang datang kepada keluarga duka. Tetapi mari kita seperti pemazmur, kita meminta kepada Tuhan, perlihatkanlah kepadaku ketetapan-ketetapanmu itu supaya aku memegangnya sampai saat terakhir. Ini penting sekali Bapak Mama. Yang kedua, buat aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu dengan segenap hati. Pemazmur meminta supaya Tuhan membuat dia mengerti. Tuhan itu sumber segala hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dan hanya Tuhan yang bisa membuat kita mengerti. Dan ini yang diakui oleh pemazmur. Pemazmur punya pengakuan tentang Tuhan, sumber pengetahuan dan pengertian. Itu juga menjadi pengakuan kita bahwa Tuhan adalah sumber pengertian dan pengetahuan. Karena itu untuk orang mengerti itu harus menghadap wajah Tuhan, sehingga wajah Tuhan menyinari dia. Roh Tuhan bisa memberikan dia pengertian di dalam dia mengerti maunya Tuhan dengan ketetapan-ketetapan, dengan perintah-perintah Tuhan. Begitu juga Bapak Mama, ketika juga saya harus memberitakan firman Tuhan, tentu saya meminta Tuhan buat saya mengerti bagaimana saya harus belajar, buat saya mengerti bagaimana cara saya menyampaikannya. Kan itu saya perlu menghadap Tuhan untuk memohon Roh Tuhan untuk membuat saya mengerti bagaimana menyampaikan firman Tuhan kepada diri saya dan kepada orang-orang lain, kepada seisi rumah saya juga kepada orang-orang lain. Hanya Tuhan yang membuat kita mengerti. Kenapa? Kalau hanya Tuhan yang membuat kita mengerti, maka seperti pengakuan para murid bahwa Engkaulah guru dan Tuhan, dan Yesus mengatakan, benar katamu itu, akulah guru dan Tuhan. Kalau Yesus mengatakan demikian, dialah guru dan Tuhan, maka pasti ketika kita datang dengan berbeban berat, apapun yang membuat kita tidak mengerti, dia pasti akan membuat kita mengerti. Karena kita harus datang, harus ada waktu untuk datang pada Tuhan, ialah Tuhan dan guru kehidupan itu. Siapa yang gagal dan tetap mau menjauh dari Tuhan, guru kehidupan itu, pasti dia semakin gelap, semakin tidak mengerti, dan juga semakin dia akan terpuruk karena dia menjauh dari terang. Tapi kalau kita datang pada Tuhan adalah guru dan Tuhan, dia adalah maha terang yang akan menerangi seluruh hati pikiran kita, dan rohnya akan membuat kita mengerti apa yang harus kita rasakan, apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita ucapkan. Roh Kudus menolong kita. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang kekasih, pemazmur meminta supaya membuat dia mengerti. Ini penting sekali. Untuk mengerti Bapak Mama maunya Tuhan, memang harus datang pada Tuhan. Maunya Tuhan untuk apa? Untuk menjalani ini hidup, untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama manusia. Bagaimana di bidang rohani, bagaimana di bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pendidikan, politik, hukum. Bagaimana untuk membuat kita mengerti? Kita harus datang pada Tuhan sumber segala hikmat pengertian itu, supaya kita dapat memeliharanya dengan segenap hati. Ya, memang tuntutan segenap hati itu dari dulu, memang dari mulainya Tuhan menuntut demikian. Nah, untuk segenap hati harus kita mengerti. Nah, untuk kita mengerti harus datang pada dia, guru kehidupan itu yang dapat mengajarkan kepada kita. Pemazmur bilang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa supaya kami mengerti sehingga beroleh hati yang bijaksana. Ingat, siapapun yang selalu berusaha datang kepada Tuhan yang adalah Tuhan dan guru itu, pasti semakin hari Tuhan akan memberikan dia hikmat dengan pengertian. Karena itu dia akan betul-betul memiliki kekuatan diri yang bagus, kualitas diri yang bagus, baik itu secara pribadi, secara rumah tangga, secara pekerjaan, di bidang apa pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Pasti kita memiliki kualitas diri dalam bekerja luar biasa. Haleluya, puji Tuhan, dengan bagaimana Tuhan itu benar-benar sumber segala hikmat dan pengertian, yang dimana dia menyatakannya, dan dia siapapun yang datang kepadanya, Tuhan sudah bilang bahwa ia akan memberinya dengan murah hati tanpa membangkitkan. Yang ketiga, menurut pemazmur, aku hidup menurut petunjuk-Mu dan aku sangat menyukainya. Dia minta ini biar dia hidup dalam kekuatan petunjuk Tuhan. Berarti ini satu prinsip pemeliharaan pada jalan Tuhan, oleh ketetapan-ketetapan, oleh di mana Tuhan memperlihatkan, di mana Tuhan membuat dia mengerti, maka dia punya keputusan, dia mau benar hidup dalam
keputusan, dia mau hidup terus dalam petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah Tuhan. Luar biasa Bapak Mama, ini sebuah komitmen sampai akhir hidupnya. Dan itu juga yang menjadi komitmen Paulus. Semua yang di belakang dia tinggalkan. Dan dia tinggalkan semua yang di belakang, dia berlari kepada tujuannya. Ku meninggalkan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus. Ku kan berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Kita berdoa. Bapa di surga, dipermuliakan namamu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, dan hamba-Mu hanya oleh roh-Mu hamba dapat memberitakannya tiap kata kalimat, hamba percaya dipimpin oleh roh Tuhan. Bapa di surga, berkati saudara-saudara hamba yang dengan tulus mendengarkannya, dan saat ini Bapa, hamba mohon berkat-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan beri kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke atas kita dan beri kita damai sejahtera. Amin.